ditinggikan daripada makan dan tidur dan santai. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilatil iqlal min ad-dhahik, yaitu keutamaan daripada menyedikitkan daripada tertawa. Tertawa. Tertawa ada dua macam. Ad-dhahik ada dua macam. Ada tertawa tersenyum yang di situ ada pahalanya, dan ada tertawa dan tersenyum di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kathratud dhahik tumitul qalb. Orang yang terlalu banyak tertawanya maka dapat mematikan atau menjadikan hatinya itu menjadi gelap atau mati. Pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengatakan suatu ucapan, perkataan, dikala itu para murid-muridnya itu tertawa dengan sangat tertawa, tentunya dengan adab. Kemudian ada salah satu orang yang menegur Abdullah bin Abbas, wahai guru, wahai Abdullah bin Abbas, ini murid-muridmu banyak yang tertawa. Bukankah banyak tertawa itu mematikan hati? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan kepada orang tadi, wahai fulan, sesungguhnya semua ulama ahli tafsir mengatakan tertawa itu dapat mematikan hati. Tertawanya itu bagaimana? Yaitu tertawa di dalam urusan dunia. Nah, itu yang dapat menyebabkan hatinya orang tadi itu, kalau tertawanya dalam urusan dunia, itu yang dapat mematikan hatinya. Adapun murid-murid Abdullah bin Abbas itu tertawanya tentang akhirat, bukan tentang dunia, maka boleh-boleh saja. Yang mematikan hati itu tertawa di dalam urusan dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dhahiku fil masjid dzulmatun fil qabr. Siapa orang yang tertawa di dalam masjid, itu tertawa yang melebihi batas, terutama lagi dia itu tertawa dalam masjid tentang urusan dunia, maka itu adalah kegelapan nantinya dia di kuburannya. Orang yang tertawa sampai melewati batas, lebih-lebih tertawanya dalam urusan dunia di dalam masjid, maka di situ adalah kegelapan di dalam kuburnya. Karena masjid punya tata krama yang mana harus dijalankan oleh orang itu ketika di dalam masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalimatin hatta yadhaka biha julasa'uhu azabahu Allah Ta'ala finnar. Siapa orang yang berbicara dengan suatu ucapan atau suatu kalimat yang dengan bicaranya tadi itu dia ingin menjadikan orang-orang sekitarnya itu tertawa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabnya nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini perlu digarisbawahi, tertawa yang bagaimana?
yang dilarang itu dalam hadis ini, yaitu menyebabkan orang lain itu sampai tertawa juga dengan dia mengucapkan kalimat tersebut. Yaitu berkata Imam Al-Ghazali di dalam memaknai hadis ini, tertawanya dilarang itu yaitu al-muradu ma fihi idza'u muslimin wa nahwihi duna mujarradil miza' al-mubah, yaitu yang dimaksud adalah tertawa atau dengan dia mengucapkan ucapan tadi menyebabkan orang lain itu ikut tertawa juga. Yang dilarang yaitu jika di dalam ucapannya tadi, dalam tertawanya tadi itu ada salah satu ungkapan yang menghina orang lain. Nah, ini yang dilarang, bukan sekedar tertawa yang mubah. Maka kalau tertawa yang mubah atau ucapan yang mubah yang menyebabkan orang lain itu tertawa, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah yang jika dia ucapkan kalimat itu dapat menyakiti hati orang muslim, orang lain yang diajak omong itu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Berkata bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhahikul anbiya'i tabassumun." Tertawanya para nabi itu yaitu dengan tabassum, yaitu dengan tersenyum. Tersenyum itu bagaimana sih? Di dalam syariat tersenyum itu artinya bagaimana? Disebutkan dalam kitab Al-Ihya karangan Al-Imam Al-Ghazali, yang dimaksud tersenyum yaitu alladzi yankashifu fihi sin wa la yusma'u lahu shaut. Yaitu tersenyum itu bagaimana menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya, yaitu dia itu membuka mulutnya sampai kelihatan giginya. Tersenyum kan ngoten nah. Eta tersenyum merenung eta ternyata tersenyum namanya. Nah, orang yang tersenyum yaitu membuka bibirnya sehingga sampai kelihatan giginya tapi tidak sampai mengeluarkan suara. Itu dikatakan senyum. Nah, tertawanya para nabi yaitu dengan itu, tersenyum itu. Tidak sampai terbahak-bahak gitu, sampai sak kampung niku krungu kabeh. Guyone nek omahe dhewe sing krungu sak kampung. Nah, niki sanes ngopo niki ya? Pengumuman niki. Ten lapangan atau napa-napa ten kampung niki. Nggih. Wadhahiku syaitan qahqahatan, dan tertawanya setan yaitu dengan qahqahah, yaitu dengan tertawa. Qahqahah yaitu dengan terbahak-bahak sampai nopo, sampai niku lidahnya kayak metu-metu kayak terlalu terbahak-bahak suaranya itu ketika tertawa. Nah, yang dilarang yaitu dengan tertawa yang terbahak-bahak sampai orang yang jauh itu kedengaran suaranya. Itu dilarang oleh syariat Islam. Tertawa itu tadi ada dua. Ada tertawa yang dilarang dan ada tertawa yang mendapatkan pahala. Di sini sebutnya dalam kitab ini, dalam syarahnya, ad-dhahiku dhahikan. Kata Imam Hasan Al-Basri, tertawa itu ada dua macam. Dhihkun yuhibbuhullah wa dhihkun yamqutuhullah. Kata Imam Hasan Al-Basri, ada tertawa yang di situ disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada tertawa yang di situ Allah Subhanahu wa taala murka atasnya. Fa amma ad-dhihku alladhi yuhibbuhullah, adapun tertawa yang disukai oleh Allah itu bagaimana contohnya? Farrajulu yakshiru fi wajhi akhihi li hadatsati ahdin bihi wa syauqan ila ru'yatihi. Nah, di sini diberikan contoh oleh Imam Hasan Al-Basri, yaitu contohnya seperti dia itu apa? Yang dipuji atau tertawa yang disukai oleh Allah, yaitu ketika orang itu
bertemu dengan saudaranya yang sudah lama tidak jumpa, kemudian apa? Dia itu tersenyum sampai-sampai apa? Dia itu tertawa. Saking apa? Senangnya bertemu dengan orang ini. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dhikru alladhi yanquduhu Allah taala alaih, adapun tertawa yang di situ Allah Subhanahu wa taala murka atasnya, atas perbuatan tersebut, yaitu farrajulu yatakallamu bil kalimah al-jafa wal batil liyadhak aw liyudhik yahwi biha fi jahannam 70 kharifan. Contohnya tertawa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu contohnya jika seorang itu berbicara dengan suatu kata yang kotor atau yang tidak baik, tujuannya yaitu untuk membuat orang lain itu tertawa, tapi dengan apa? Dengan kalimat yang tidak baik. Maka di situ adalah tertawa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancamannya yaitu dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun lamanya. Itu. Karena apa? Dia itu mengucapkan suatu ucapan dengan tujuan apa? Bikin tertawa orang lain, tapi ucapan yang diucapkan itu sesuatu yang tidak baik. Lebih-lebih seperti apa? Kita mengomentari atau mengomongi kesalahan orang lain. Nah, ini ucapannya kan tidak baik, terus bikin tertawa orang yang lain. Nah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian ada perbedaan, ada yang namanya tabassum, ada yang namanya ad-dhahik, ada yang namanya qahqahah. Ini tertawa ada 3 macam. Kalau penginan ini tidur itu ada 3 macam. Saya ingat, tidur ada berapa macam? 3 macam. Yang pertama tidur haidullah, yaitu tidur di waktu pagi. Kemudian tidur yang kedua apa? Qailullah, yaitu tidur sebelum zuhur. Ada lagi yang ketiga yaitu tidur aidullah, yaitu tidur setelah asar. Itu tidur. Saniki tertawa. Tertawa itu ada 3. Ada yang namanya tabassum. Tabassum yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu dengan dia membuka bibirnya sampai terlihat giginya, tapi tidak sampai mengeluarkan suara. Senyum, misal senyum, bahasa Indonesianya senyum tabassum. Ada lagi ad-dhahik. Ad-dhahik yaitu imbisatul wajhi hatta tadhharul asnan minas surur, yaitu kesenangan atau kebungahan wajahnya dengan sampai terlihat suaranya, tapi dengan mengeluarkan suara. Kalau tabassum tadi kan tidak mengeluarkan suara. Kalau dhahik itu mengeluarkan suara, tapi yang terdengar hanya orang sekelilingnya saja, bukan orang yang jauh. Paham ya? Di situ bedanya. Adapun qahqahah yaitu adalah tertawa yang sampai membuka mulutnya, sampai-sampai terlihat giginya, sampai-sampai terdengar orang yang jauh itu juga terdengar oleh ketawanya. Itu namanya qahqahah. Kalau tabassum kelihatan giginya atau tidak kelihatan, tapi tidak sampai mengeluarkan suara atau senyum namanya. Ada lagi yang kedua yaitu ad-dhahik, yaitu tertawa yang sampai kelihatan giginya, tapi orang yang sekitarnya itu bisa mendengar, bukan orang yang jauh, melainkan orang yang di dekatnya saja. Itu namanya dhahik.
tertawa tapi didengar oleh orang sekelilingnya saja. Adapun yang kohkoha, inilah tertawa yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu sampai-sampai terdengar orang yang jauh itu sampai terdengar dengan tertawanya. Nah itulah perbedaan tertawa itu ada 3 tadi. Ada yang namanya tabassum, ada yang namanya at-tuhik, ada yang namanya kohkoha. Diceritakan dalam satu riwayat bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW itu berkata kepada sahabat yang bernama Suhaib. Suhaib ini tatkala itu mengalami sakit di matanya, atau bahasa Arab ini kalau sakit mata itu namanya armat, ya, sakit mata si Suhaib ini. Dan dia dalam keadaan sakit mata itu dia itu apa? Makan kurma. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, wahai Suhaib, kamu bisa makan kurma? Matamu kan sakit, seperti itu. Sekarang kamu sakit kok bisa makan kurma, kata Rasulullah SAW. Maka Suhaib mengatakan, iya wahai Rasulullah, aku bisa makan dengan mataku yang satunya ini wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah itu apa? Diajak guyon istilahnya oleh sahabat Suhaib. Fatabas sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW apa? Tersenyum. Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Siapa orang yang di pagi harinya dia itu sedih karena urusan dunia, maka sungguh dia itu telah tidak terima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gitu, jangan subuh-subuh tangis, dari sahur tangis, atau selain bulan puasa subuh tangis, kemudian kok tangi turun ini sumpek, mikir utang, mikir blonjo, mikir sakarep dhewe wis pokoke mikir sing aneh-aneh sampai sumpek ya. Pagi harinya dia itu sumpek, tapi sumpeknya karena apa? Urusan hadisnya. Siapa orang yang masuk ke dalam rumah keluarganya dalam keadaan bahagia, senyum, tertawa, kemudian dia keluar dari rumahnya dalam keadaan senyum dan tertawa, maka dia telah mendapatkan pahala orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang nih mendapatkan pahala jihad itu gampang. Jangan melakukan gerio senang, keluar dari gerio dari rumah juga ada senang. Maka disitulah dengan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan sanad yang kuat, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu fi hadithihi liyudhika bihil qaum wailun lahu. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wailun itu adalah ungkapan yang tidak berarti Rasulullah kalau mengatakan wailun itu bahaya, celaka. Bagi siapa? Mereka yang berbicara dengan bicaranya tadi dia itu berbohong dalam berbicaranya untuk menertawakan atau membuat orang lain itu tertawa, tapi dengan apa? Ucapan yang tidak baik. Wailun lahu. Nabi Muhammad mengulangi 2 kali, celaka bagi dia. Bukan 1 kali, wailunnya berapa kali? 2 kali. Berarti menunjukkan bahayanya orang yang bikin tertawa orang lain tapi dengan perkataan yang bohong atau dengan perkataan yang tidak baik. Maka di situ dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika kita berbicara diusahakan jangan sampai bikin tertawa orang lain tapi dengan ucapan yang bohong, lebih-lebih urusan atau aib atau kekurangan orang lain itu. Maka di situ
adalah tertawa yang dilarang. Kalau dengan tertawa yang diberi pahala yaitu dengan memani melakukan griya melihat suaminya sing bapaknya nabi waktu demi kerjaan. Nah, kan biasanya kesal-kesal lah, gini mau masih kesal-kesal. Kemudian mendapati di rumah bojone merangut. Nah, ini berarti apa? Terus kesal-kesal ditambahin merangut mana? Nah, ini bikin rumah tangga itu menjadi cekcok. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan agar kita memberikan senyuman atau tertawa yang di situ ada nilai pahala. Contohnya ketika kita menemui saudara kita, tersenyum, tertawa seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Itulah pengertian tentang keutamaan di dalam menyedikitkan tertawa, yaitu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malam. Tawa tadi ada namanya tabasum, ada namanya dohik, ada yang namanya suara. Masya Allah, betul ada utang Tabasum itu apa? Membuka mulutnya sampai terlihat giginya, tapi tidak sampai mengeluarkan suara, atau disebut dengan senyuman. Senyum kan betul sampai keluar suara. Nah, ini yang senyumannya atau tertawanya para nabi. Ada lagi dohik, yaitu kelihatan giginya ketika dia itu tertawa dan mengeluarkan suara, tapi yang mendengar hanya orang sekelilingnya saja. Nah, ini masih baik. Yang tidak baik yaitu yang kohar, yaitu tertawanya sampai terdengar orang yang jauh. Jadi orang yang jauh sana itu bisa mendengar tertawanya. Nah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggih? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan betul nih? Ada utangnya ya jangan Pak Jus mau tinggali, Pak Jus sumpah sedoyo nih. Selamat kali disebutkan. Ya, setelah tambahi perkataan Al-Imam Ghazali. Inna min khiyari ummati, sebutan dalam kitabnya Al-Imam Ghazali. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah wa yabkuna sirran min khawfi adabi. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya salah satu riwayat, sesungguhnya umatku yang paling baik adalah mereka yang bisa tertawa. Tentunya tertawa yang dengan batasan-batasan tadi yang sudah saya jelaskan, menunjukkan bahwasanya dia itu apa? Yakin atau ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepadanya, menunjukkan ini adalah rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai umatku, yaitu yang mereka ketika sendirian mereka itu menangis takut atas azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sendirian dia bisa menangis, menyesali apa yang telah dia lakukan daripada dosa. Maka dia adalah sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Itu kata Imam Ghazali dalam kitabnya, dalam salah satu riwayat hadis. Allah a'lam bishawab. Wa billahi min syaitanir rajim. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi.